Audio Jungle. Audio Jungle. Ilmu sangat penting. Dalam kita berjalan perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita semua akan bodoh. Kita akan miskin. Makanya Ar-Raudhah Al-Hidayah, Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik akan membangun sekolah gratis untuk fakir miskin anak yatim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan selaku tuan rumah Wali Muda Kota Baru TSM yang diwakili oleh Al-Mukarram Tuan Guru Maulana Muhammad Waris Hidayatullah selaku tuan guru kalian, yang sama-sama kita muliakan para tamu-tamu undangan kita, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, ulama yang berhadir dalam rangka wirid akbar di Kabupaten Muda ini. Khususnya yang saya hormati para tuan-tuan guru Kabupaten Muda, koordinator Kabupaten Muda, para tuan-tuan guru rahmatullah, tuan-tuan guru hidayatullah, Maulana Hidayatullah, Maulana Khotib Abdul Siti dan seluruh jemaah yang berhadir pada malam hari ini. Pertama-tama sekali marilah senantiasa kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya serta nikmat-nikmat yang lain yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul di sini. Kita masih diberi nikmat kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dalam rangka wirid rutin Kualin Kecil Kota Lama yang kita selenggarakan di Desa Kota Baru, tepatnya di Dusun TSM ini. Seterusnya, salawat dan salam tak lupa pula kita aturkan buat penghulu alam kepada baginda Rasulullah SAW dengan melepaskan kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyaknya kita bersolat kepada beliau tertanam pula di hati dan di dada kita semangat perjuangan beliau, dan juga bersalawat kepada Rasulullah adalah salah satu langkah atau cara untuk mencintai dan menyayangi Rasulullah. Semoga nanti di yaumul mahsyar kita mendapat syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, para jemaah Majelis Zikir Al-Hidayah Kualian Kecil Kuntur Darussalam secara garis besarnya, dan saudaraku para tamu undangan dari desa atau tepatnya Dusun TSM ini adalah wirid kedua, artinya ini tahun kedua yang kita selenggarakan di Kualian ini. Di TSM ini wirid akbarnya udah 2 kali sama ini, atau Bro ya. Nah, ini yang berarti kita berada di desa ini sudah lebih kurang 2 tahunan, kurang lebihnya. Ya, kepada masyarakat yang berada di sini, yang berhadir juga pada dalam kesempatan ini, saya selaku Tuan Guru Kabupaten Kecil Kota Lama Kuntur Darussalam memohonkan maaf jika ada jamaah-jamaah kami yang mungkinlah ya kan, kadang berpapasan jalan mungkin serasa sombong tak tegur sapa ya kan. Saya selaku Tuan Guru Kabupaten minta maaf kepada kita semua atas tingkah-tingkah yang mungkin kurang berkenan di hati saudara saya yang berada di desa ini.
Dan juga kepada saudaraku yang berada di desa ini juga dapat kami sampaikan, kami Majelis Zikir Al-Hidayah ini bukan aliran. Kami hanya sebatas majelis. Jadi di dalam majelis ini kita berada ada beberapa macam komponen. Jadi semuanya itu kita satukan di sini. Jadi kita bukan aliran. Kita majelis. Ya mungkin saja yang bergabung di dalam Majelis Zikir Al-Hidayah ini dulunya mungkin dia pernah mungkin dari Muhammadiyah, dia juga dari NU, dia juga dari Tabligh, entah dari mana-mana aja. Sehingga mungkin tertarik hatinya bergabung ke Al-Hidayah, maka bersatulah kita di sini. Dan kita bukan aliran, kita majelis. Dan adapun visi dan misi Majelis Zikir Al-Hidayah mungkin dulu juga pernah saya sampaikan di saat kita wirid perdana. Waktu itu kita adakan di musola sana itu, kita numpang itu tempat Bapak apa nih? Pak Suroto, itu sesepuh kita untuk di Suro ini. Waktu kita masih kumpul-kumpul sana, dia juga ikut mendukung kita. Itu yang tadi pidato itu Pak Suroto namanya. Itu sekitar lebih kurang 2 tahun yang lalu, Pak ya. Visi misi kita adalah mengajak umat taat kepada Allah, mengurusi apa-apa yang disayangi Allah, mengurus anak yatim, mengurus fakir miskin. Itulah Majelis Zikir Al-Hidayah ini mengajak umat taat kepada Allah. Itu visi dan misinya. Adapun pelajaran di dalamnya caranya mendidik hati kita, yaitu dengan cara berzikir. Itu metode pelajaran kita di Al-Hidayah ini berzikir. Jadi jika ada seseorang yang ingin bergabung sini, paling-paling nanti di sini disuruh sholat taubat, zikir istighfar. Itu dulu dididik hati ini. Itulah salah satu metode yang kita atau tata cara yang kita buat di sini. Dan itu juga saya rasa layak dan umum yang kita laksanakan. Cuman perbedaannya saja kita di sini merutinkan setiap malam melaksanakan itu. Kan itu dia. Jadi karena apa? Agar hati itu terdidik, agar hati itu senantiasa dia kenyang. Kalau bahasanya makan, karena hati juga butuh makan. Makannya apa? Yaitu zikirullah. Itulah salah satu metode dan tata cara kita di dalam majelis ini. Visi dan misi kita mengajak umat kepada Allah, mengurus apa-apa yang disayang Allah, terutama mengurus anak yatim dan fakir miskin. Itulah visi dan misi kita di Majelis Zikir Al-Hidayah ini. Dan juga dulu di waktu pembukaan wirid perdana di sini juga saya sampaikan kepada kita semua yang berhadir dalam kesempatan ini. Para jemaah Majelis Zikir Al-Hidayah dan para tamu undangan, kepada tamu undangan, ini malam hari ini adalah wirid akbar yang ke-7 yang kita laksanakan dalam tahun ini. Artinya untuk 7 kewalian muda yang ada di Kecamatan Kuto Darussalam ini sudah terkunjungi. Untuk seluruh kewalian mudanya ini kewalian yang terakhirnya, karena ini juga yang paling muda di antara 7 kewalian muda yang ada di Kuto Darussalam. Dan nanti di bulan depan akan kita tutup sekalian memasuki Ramadan, akan kita laksanakan nanti di Kewalian Kecil Kota Lama Kuto Darussalam yang bertepatan di Pulim sana. Itu sekaligus menyambut bulan suci Ramadan nanti. Kita adakan sana wirid akbar dalam menyambut bulan Ramadan. Dan semoga saja untuk tahun-tahun berikutnya kegiatan ini selalu kita budayakan terus. Dan ini menjadi ikon kita di Kewalian Kecil Kota Lama ini. Agar apa? Agar kita bisa mengunjungi di seluruh suro-suro yang ada di dalam kecamatan kita ini. Ya kan? Jangan nanti satu sama lainnya tak tahu di mana tempat suro saudaranya yang bertempat di TSM ini, ya kan? Jangan ada nanti. Makanya inilah momen kita. Silaturahmi di antara kita dalam jamaah Majelis Zikir Al-Hidayah ini, agar kita saling mengenal, saling tahu di mana tempat kita berada masing-masing, ya kan? Kemarin kita di Pasir Indah, kita sama-sama ke sana. Malam ini kita sama-sama pulang kemari. Begitulah nantinya ke depannya untuk tahun-tahun berikutnya. Mungkin nanti di tahun berikutnya pola dan cara mungkin yang kita rubah. Ya itu sebelum itu nanti kita adakan musyawarah bagaimana baiknya wirid akbar paling muda ini kita buat. Ya kan, entah memang tetap masih sekali sebulan
secara bergiliran ataupun sekali 2 atau 3 bulan. Nah, itu nanti kita putuskan dalam rapat bersama selepas Ramadan nanti. Tapi kalau hemat saya, rasa-rasanya karena kita di Kecamatan Kudus Salam ini ada 8 kualian. Jadi kalaulah kita buat per 3 bulan sekali, tentu kita mengunjungi saudara kita itu mungkin mau sekali 3 tahun baru sampai ke kewalian muda yang ada di sini. Kan nggak enak ya kan? Nah, kalau kayak saya ini kan sekali setahun kita pasti berkunjung kita ke sini secara bersama-sama. Nah, kemarin juga ada beberapa usulan kepada saya mungkin dirubah caranya karena mungkin ribet katanya. Tapi kalau menurut saya kapan lagi ya kan kita menyibukkan diri untuk urusan ukhuwah Islamiyah ini, ya kan? Dan itu juga kan udah menjadi bagian dari apa yang kita cita-citakan. Jadi nanti mungkin kita akan runding lagi, musyawarah lagi bagaimana pola atau tata cara yang akan kita buat ke depannya. Saudaraku yang dirahmati Allah yang berhadir pada malam hari ini, pada malam Wiri Akbar bulan lalu, tausiah Tuan Guru Hakam menyampaikan kepada kita semua agar berkasih sayang, ya kan? Memang itulah konteks alidah itu sesungguhnya, yaitu marilah senantiasa kita memupuk rasa kasih dan sayang di antara kita. Kasih dan sayang dalam kita mengurus umat, tentu konteksnya kasih dan sayang. Jadi bagaimana caranya agar kasih dan sayang itu bisa senantiasa lestari di hati dan di jiwa kita. Nah, tentu harus ada tata caranya. Takkan bisa hanya sayang-sayang begitu saja, ya kan? Iya nggak Tung ya? Nah, jadi adapun cara agar kita benar-benar saling kasih dan menyayangi, saling sayang dan menyayangi, Rahman dan Rahim, salah satu cara yang ampuh adalah dengan cara memiliki. Kalau seandainya kita bisa memilikinya, pastilah kasih dan sayang akan terjalin senantiasa. Percaya kira nggak? Percaya nggak? Meskipun kalau kan kita mengurus seorang jemaah, walaupun jemaah itu melawan kepada tuan gurunya pasti akan menyayanginya. Tapi dengan satu konteks, yaitu miliki ia. Kalau tanpa kita miliki, itu tidak akan bisa kita menanamkan rasa sayang kita kepada mereka. Sebagai salah satu contoh mengapa kita sangat menyayangi anak kita. Karena anak itu adalah milik kita. Walaupun ia sebandel-bandelnya, kita akan tetap sayang kepadanya. Makanya di dalam kita mengurus dan mengajak kepada umat, kepada Allah itu, tanamkan kasih sayang, miliki mereka. Seperti kita memiliki anak kita juga. Nah, itu tata caranya. Begitu juga Allah kepada kita. Mengapa Allah Rahman dan Rahim kepada kita? Karena kita miliknya. Maka jika kita ingin Rahman dan Rahim juga kepada sesamanya, miliki saudara itu sebagai bagian dari diri kita sendiri. Kalau tanpa mau kita memilikinya, walau alam, paling-paling sayangnya sehari 2 hari, ya kan? Nah, hari ketiganya ujian, ya kan? Tak tegur sapa, lahir kebencian, pupus amal ibadah. Kalau sudah masuk kebencian itu, makanya mari kita tanamkan di hati kita kasih dan sayang di antara kita. Itu kunci utama. Itu kunci utama kesuksesan kita dalam mengurus umat ini. Milikilah ia sebagaimana ia menjadi milik kita.
pasti kita akan menyayangi ia. Meskipun ia kadang bandel, tak mau kita suruh amalan, si Polan kerjakan amalan, walaupun nanti dia cicak amalan, tapi kita tak pernah jengkel, tak pernah benci, tak pernah kita menganggap dia orang lain. Makanya jalannya tadi, milikilah mereka. Nah, itu jalannya. Barulah kita bisa menanamkan rasa kasih dan sayang kita itu. Jika tidak, ya ala kadarnya lah, ya kan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, mari saling kita memiliki di antara kita. Jadi kalau sudah kita saling memiliki satu sama lain, udah insya Allah terjadi semua kasih sayang di antara kita. Tak ada ujian lagi, ya kan? Tak ada hasad-hasad lagi, tak ada gibah lagi, ya kan? Karena ada iri dan dengki, hasad, hasud, gibah isinya itu nanti muaranya apa? Kebencian. Apabila sudah ada benih-benih kebencian di hati kita, cepat-cepatlah buang. Karena apa? Kalau jika kita membenci, maka akan terputuslah rahmat Allah itu. Karena Allah juga katakan di dalam surat Al-Kautsar, inna saniyaka wal batar. Siapa yang membencimu ialah terputus dari rahmatku, kata Allah. Ya begitu juga sebaliknya, kalau kita membenci seorang, maka alamatlah terputuslah rahmat Allah bagi kita. Dan jika ada rasa benci itu hadir kepada kita dan kita gibahkan hal itu, pupuslah semua amal-amal kita kembali kepada orang yang kita gibahkan itu. Maka hati-hati, ya kan? Hati-hati. Kadang nanti tidak suka sama tuan guru, sama salah seorang tuan guru kan asal bercerita ya tidak jelas tuan guru ikram tuh. Aku ke wali kecil terlama di gasnya ya. Apalagi saya sama ujian pula, ya kan? Udahlah, selesailah itu. Makanya tanamkan rasa sayang itu, miliki ia. Jadikan ia saudara kita. Sesungguhnya ia memang adalah saudara kita. Nah kan gitu. Memang kita bukan saudara lahir, tapi saudara batin. Jadi begitu. Jadi mari kita pupuk rasa sayang di antara sesama kita ini. Dan dalam kita mengajak orang juga begitu, ya kan? Karena juga konteks-konteks kasih sayang itu telah sering disampaikan khalifah kepada kita. Saling mendoakan di antara kita. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, jadi mari tanamkan rasa sayang itu. Dan di samping itu juga jangan pernah puas dalam menyelesaikan sebuah urusan. Jika sudah selesai dalam satu urusan, kerjakan urusan yang lain. Ya kan? Jangan cepat-cepat puas. Nah, ini nanti Tuan Guru Waris mentang-mentang siap ini kan ada santai lagi di rumah. Ya kan? Malam ini depannya itu nak mau datang lagi. Nah, jangan sampai itu. Itu artinya tak mau memiliki itu. Ya kan? Kalau memang kita sayang dengan suruh ini, tentu nak mau dia sekali seminggu datang, ya kan? Nah, kalau bisa tiap malam datang. Nah, itu baru nanti sayang itu akan berlebihan tuh. Jadi apapun yang kita buat, apapun kita harus kita sayangi lah. Ya kan? Nah, kepada para perantauan guru kepala-kepala muda itu, jangan sekali seminggu datang ke surau, mengunjungi surau tempat bertugasnya. Kau perlu tiap malam. Jangan pula banyak pula jemaah yang maulananya lagi yang berhadir situ daripada tuan gurunya, kan bahaya itu. Ya kan? Nah, kalau bisa tiap malam. Ya kan? Mari kita berbahagia di rumah Allah itu. Siang kita cari keberkahan siang, malam kita ambil keberkahan malam dengan berkumpul bersama-sama. Tentu dalam sudah berkumpul kita di surau ini tentu ada halakoh-halakoh di antara kita. Ya kan? Karena itu juga bagian dari 5 perkara tomboh hati, berkumpul bersama orang-orang soleh. Ya kan? Udah dapat kita cuma satu lagi yang belum kita laksanakan, mungkin puasa kan gitu. Nah, sholat malam, ya kan? Zikir berpanjangan. Nah, baca Quran dan maknanya, berkumpul bersama orang soleh sudah kita buat. Mungkin puasa ya besok pagi, ya kan? Kan dapat kelima-limanya. Kalau itu udah dapat kelima-limanya, aman dunia ini, tidak ada itu bencana lagi di hati itu, ya kan? Tak pernah galau kita, beli mobil pun orang kita tak risau, ya kan? Walaupun tak punya duit, hati kita akan tetap tenang. Nah, itulah kalau kita penuhi yang 5 perkara itu. Jadi itulah pesan yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Jadi mari kita tanamkan kasih dan sayang di antara kita dengan jalan mari kita miliki. Jalannya itu,
Kalau ingin mendapat kasih dan sayang yang sempurna, mungkin saya cukup sampai sini dulu. Jika ada penyampaian saya yang salah, itu datang dari saya mohon maaf kepada kita semua. Kepada Allah saya menampun. Saya sudah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Ilmu sangat penting. Dalam kita berjalan perlu ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kita semua akan bodoh. Kita akan miskin. Makanya Ar-Raudhah Al-Hidayah, Majelis Zikir Al-Hidayah Asia Pasifik akan membangun sekolah gratis untuk fakir miskin, anak yatim.